Halo semuanya, saya Naomi dari kelas 10 Sains 2. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antar dua buah himpunan. Ada jenis-jenis fungsi, ada relasi, pemetaan, atau yang disebut dengan fungsi, dan juga korespondensi satu-satu. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan kemudian adalah dalam bentuk pasangan berurutan. Ada beberapa istilah penting dalam fungsi, yaitu domain. Domain itu adalah daerah asal. Yang kedua adalah kodomain. Kodomain itu adalah daerah hasil, tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Dan yang terakhir adalah range. Range itu adalah hasil dari suatu relasi atau fungsi. Relasi dan fungsi sama-sama merupakan hubungan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Yang membedakannya adalah cara memasangkan anggota himpunan daerah asal ke daerah kawannya. Untuk relasi, setiap anggota himpunan daerah asal atau domainnya bisa mempunyai pasangan lebih dari satu, atau bisa juga tidak memiliki pasangan. Untuk fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal diharuskan punya pasangan, dan hanya tepat satu dipasangkan dengan anggota himpunan daerah kawannya. Nah, misalnya dalam diagram panah ini, kita disuruh untuk menyebutkan domainnya, kodomain, dan juga range-nya. Nah, domain itu kan daerah asalnya. Berarti kita harus menyebutkan semua yang ada dalam A besar, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, dan juga D kecil. Nah, kalau untuk kodomain itu kan daerah hasilnya. Berarti semua yang ada di B besar, yaitu 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Untuk range-nya, itu yang ada di B, tapi yang berpasangan. Misalnya 3, 5, dan juga 7. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku halaman 232 nomor 4. Yang pertama saya akan menjawab nomor 4A. Soalnya itu diketahui fungsi dengan rumus fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 5x kurang 4. Jadi kita disuruh mencari tipot sumbu x. Yang artinya kita mencari titik potong sumbu x saat y sama dengan 0. Di sini saya mengganti fx dengan y, dan y saya ganti dengan 0. Jadinya 0 sama dengan negatif x kuadrat tambah 5x kurang 4. Lalu saya memfaktorisasikan rumus tersebut, dan saya mendapatkan hasil negatif x ditambah 4 dan x kurang 1. Lalu dari sini saya mendapat hasilnya x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Jadi hasil akhir tipotnya ini adalah 4,0 dan 1,0. Pada poin B, kita disuruh untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Sebaliknya dengan titik potong sumbu X, di sini sumbu Y ini artinya grafiknya itu memotong pada saat X sama dengan 0. Sehingga di sini saya masukkan ke dalam rumusnya. Saya mengganti X dengan 0. Sehingga dapat Y sama dengan negatif 0 kuadrat tambah 5 dikali 0 dikurang 4. Dan hasil akhirnya adalah negatif 4. Jadi titik potong
dengan sumbu Y adalah 0,-4. C disuruh untuk menentukan sumbu simetrinya. Kita harus tahu apa rumusnya, yaitu negatif B per 2A. Dan juga kita harus tahu apa isi A dan B-nya itu. A adalah koefisien X kuadrat, yaitu negatif 1, dan B adalah koefisien X-nya, yaitu adalah 5. Lalu kita masukkan ke rumusnya negatif B per 2A itu. Sehingga mendapat hasil negatif 5 per 2 dikali negatif 1. Lalu di sini mendapat hasil negatif 5 per negatif 2. Hasil akhirnya adalah 2,5. Selanjutnya pada poin D, tentukan titik puncak grafik fungsi. Nah, kita harus mengetahui nilai A, B, dan C. A itu kita mendapatkan negatif 1, B 5, dan C itu adalah konstantanya, yaitu negatif 4. Kita memerlukan ini agar kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. Titik puncak terdiri dari XP dan YP. Jadi, pertama-tama kita mencari XP-nya itu dengan rumus negatif B per 2A. Sehingga kita mendapat hasil negatif 5 per 2 dikali negatif 1. Lalu di sini kita mendapat hasil negatif 5 per negatif 2. Dan hasil akhirnya adalah 2,5. Setelah kita mendapatkan XP, langkah selanjutnya adalah mencari YP. Rumus YP ini adalah negatif D per 4A. D ini adalah B kuadrat dikurang 4AC. Lalu saya masukkan ke dalam rumus. B kuadratnya jadinya 5 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali negatif 4 per 4 dikali negatif 1. Karena kurang tempat, jadinya saya harus menghapus ini. Lalu melanjutkannya di sini. Lalu hasil dari yang tadi itu saya mendapatkan negatif 25 dikurang 16 per negatif 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 2,25. Nah, setelah saya mendapat XP dan YP, saya bisa mendapat hasil akhir dari titik puncak ini, yaitu XP, YP. 2,5, 2,25. Pada poin E, kita disuruh untuk melukis grafik fungsi f. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melukis grafik tersebut. Jadi, kita kan sudah mempunyai 4 koordinat yang diperlukan, yaitu titik potong X, titik potong pada sumbu Y, dan juga titik puncak. Jadi, saya akan menulisnya di sini. Yang pertama adalah titik potong pada sumbu X, yaitu 4,0. Dan titik potong pada sumbu X yang kedua adalah 1,0.
Lalu saya akan menuliskan titik potong pada sumbu Y, yaitu 0,-4. Dan juga titik puncaknya, yaitu 2,5, 2,25. Di sini kita bisa melihat yang A dan B itu adalah dua titik potong X. Yang C itu adalah titik potong Y. Dan D itu adalah titik puncak grafik tersebut. Dari soal yang saya kerjakan tadi, dapat disimpulkan bahwa grafik dapat ditemukan dari mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga titik puncak yang terdiri dari XP dan juga YP. Saya Naomi Andunul Visitorus. Terima kasih telah menonton video ini. Hope you enjoy this video. Thank you.